Dan janganlah kamu menunda-nunda kalau bersedekah itu Bu, jangan menunda-nunda sampai itu nafas ada di ujung tenggorokan lagi udah ngap-ngapan, dia ingat rumahnya, dia ingat hartanya, dia ingat kendaraannya, dia ingat tabungannya, udah bagiin, belanjain, kasih masjid, kasih musola, kasih sekolah, kasih anak yatim, udah gitu. Kata Nabi, begitu udah dibagiin, gak jadi mati. Mudah-mudahan udah dibagiin gak jadi mati, berkahnya sedekah ya. Kata Nabi, sedekah yang paling banyak itu bukan ketika nyawa hampir di ujung tenggorokan. Nah itu. Kulta berkata si fulan ini berkata yang mau ujung hayatnya itu nafasnya udah di ujung tenggorokan itu udah divonis sama dokter ini ibu nih tinggal 2 bulan lagi atau sebulan lagi, udah langsung dia bilang li fulan kaza, wali fulan kaza, buat si fulan sekian, oh udah dia habis-habisin lah hartanya. Waqad kana li fulanin kaza, buat ini buat itu gitu maksudnya. Muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu dalam hadis itu berarti bersepakat Bukhari dan Muslim menyatakan hadis ini ada sahih gitu. Jadi kalau muttafaqun alaih itu kan ibu sering dengar ada Bukhari, ada Muslim ya. Nah, beliau bersepakat. Nah, jadi maksudnya apa? Kata Rasulullah ada yang bertanya, apa sih ya Rasulullah sedekah yang terbaik ini? Kata Rasulullah, engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Jadi di sini mengindikasikan sedekah bukan secara umum Bu, bukan secara umum, tapi ada ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah dalam soal waktu bersedekah. Kan ada Rasulullah ditanya sama orang, ayo sedekatu afdal, nanti Rasulullah mengatakan sakyul ma gitu, bersedekah dengan air, gitu kan? Karena waktu itu air susah, mahal, harganya juga luar biasa. Jadi berarti bersedekah dengan yang paling dibutuhkan pada saat itu. Jangan di sini banyak air, saya mah sedekahnya air aja deh. Ayo itu aqua sampai berpuluh-puluh dus, padahal yang kita butuhkan kan aqua ya istilahnya. Kalau ada acara sembako atau yang lain gitu, saya mah aqua aja. Maksudnya kan ngikutin sabda Nabi. Nah Nabi itu pernyataannya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang paling urgent pada saat itu gitu ya. Nah bukan masalah bentuk sodakohnya di sini itu Bu, tapi di sini menerangkan bahwa sodakoh yang paling baik itu dalam kondisi waktu, keadaan waktu ya. Jadi sodakoh yang paling baik itu seperti apa? Dijelaskan oleh Nabi, ketika waktu engkau dalam keadaan sehat, nggak dalam keadaan sakit, nggak dalam keadaan udah nggak suka lagi dengan dunia. Pokoknya dalam keadaan sehat, lagi nyari duit banyak gitu, kemudian lagi keinginan untuk kaya, kemudian takut fakir. Nah, maksudnya apa sih Bu bilang takut fakir lah gitu. Kalau sehat, kita sehat nih ya Ibu. Kalau seseorang dalam kondisi sehat, itu kan cari usahanya, cari rezekinya biasanya semangat ya Bu ya. Semangat, kemudian penuh motivasi. Kemudian karena kita dalam kondisi sehat, biasanya nanti angan-angannya juga panjang. Kalau lagi makan aja Bu, pingin ini, pingin itu. Ya kalau lagi sehat, udah makan ini pagi ini, siangnya pengen apa lagi, sorenya pengen apa lagi. Udah gitu pengen jalan-jalan kemana. Terus habis ini nanti saya 3 tahun ke depan pengen beli ini, pengen jalan-jalan kemana. Nanti dihitung-hitung uang kita. Tiba-tiba kita ngaji nih ke musola, bawa uangnya cuma 5.000. Padahal itu kita udah bikin planning,
mau apa? Mau makan ini, mau jalan-jalan ini, mau beli ini, mau beli itu, mau nanti jalan-jalan liburan sama anak-anak berapa juta? Gak terhitung. Nah, kata Nabi, sodakoh yang paling baik adalah ketika di waktu kamu sehat, keinginan untuk kaya, kemudian ketakutan akan kefakiran pun maksudnya banyak. Takut, iya, karena kan dalam kondisi sehat dia. Maksudnya itu dalam keadaan seperti itu tuh harta kita bisa keluar maksimal gitu ya Bu? Ya, maksudnya kata Nabi, sedekah yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling Allah sukai itu ketika kita sehat dan ketika kita lagi ngumpul-ngumpul duit gitu, punya keinginan untuk beli A, beli B, beli C gitu kan. Kadang-kadang kita ngumpulin duit nih Bu ya. Nanti anak saya kan habis semester ini pengen beli motor, dikumpulin lagi. Kemudian nanti kan mau jalan-jalan, dikumpulin lagi. Tapi buat sedekah kadang-kadang kita sulit. Kenapa? Karena banyaknya keinginan tadi. Maka kata Rasulullah, sedekah yang paling tinggi nilainya itu dalam keadaan seperti tadi Bu. Dalam keadaan Pikiran kita sempit ya. lagi Bukan dalam keadaan sempit. hartanya lagi berapa maupun kesempatannya ada. Nah, kita lanjut ya. Berangan-angannya tinggi. Kenapa? Karena kalau lagi dalam keadaan sakit, ya Allah, tiba-tiba nih Bu yang sebelum dia dapat musibah, wah begini nih sama harta. Tapi ketika dia dapat musibah, udah ngap-ngapan gitu, atau anaknya tiba-tiba mau mati, ya Allah gimana nih? Saya harus banyak sedekah, gitu. Itu berarti dalam keadaan tidak sehat, baik dirinya maupun keluarga terdekatnya. Kata Nabi itu nilainya rendah. Kan kebanyakan orang misalnya lagi sakit nih Bu, banyakin sedekah maksudnya biar Kenapa? Ada alasannya nih, luar biasa nih filosofisnya Bu ya. Kumpulin dosa katanya. Nah, kenapa? Malah kadang-kadang seorang ulama mengatakan begini, ketika engkau diponis 2 bulan lagi bakal mati, atau lagi koma, sebelum koma ya, tapi udah tahu dirinya umurnya itu tinggal sedikit lagi, langsung bagiin harta ayah, bagiin harta mama, ke sini. Kata ulama, kalau dalam kondisi seperti ini, Kurang berkah. bukan, itu harus dibatasi, tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini, itu harta sudah menjadi harta hak waris. Kalau sudah diponis 3 bulan lagi meninggal, atau di rumah sakit tuh udah 2 minggu dan kondisinya terus drop, itu kata ulama. Kalau dia bilang pokoknya habisin uang ayah apa mama gitu ya. Kenapa? Karena dia pengen sembuh mungkin, atau dia takut ketika menghadap Allah nggak bawa apa-apa. Kata para ulama, harta orang ini bukan sepenuhnya harta dia lagi kalau sudah sakarat. Itu harta hak warisnya. Jadi kalau mau dikeluarkan nggak boleh lebih dari 1/3 harta yang dia miliki. Nih alasannya kenapa? Kenapa? Ketika sehat nilainya di mata Allah lebih tinggi. Dan kenapa ketika sakit di mata Allah itu rendah? Karena ketika sakit, dunia di mata orang yang sedang sakarat tidak bernilai, tidak berharga. Kenapa? Emang mau dibawa ini harta ke kuburan? Emang mau dibawa ini harta mati? Malah justru saya butuh pahala. Terus kalau ketika sehat lupa sama itu Bu. Kalau sehat mah saya pengen punya rumah lagi, saya pengen punya kendaraan, saya pengen untuk 20 tahun ke depan, saya pengen punya usaha. Kalau anak-anak saya sudah besar, sudah berkeluarga, saya pengen punya usaha. Ditumpuk-tumpuk. Maka kata Nabi, ketika harta kita bernilai, disitulah ketika kita sehat. Kedua, ketika kita punya angan-angan untuk kaya. Ketiga, ketika kita takut fakir. Ketika kita takut miskin. Saya contohkan lagi Bu. tapi boleh
maksudnya boleh kan berangan-angan ini, cuman itu dilihat itu kita harus keluarkan gitu ya. Boleh, nggak dilarang. Kenapa Nabi menyampaikan ini? Supaya orang tidak lupa diri ketika dia punya cita-cita dan tujuan. Jadi saya walaupun punya rumah tetap sodakohnya jalan. Malah kalau bisa banyakin. Kenapa? Karena kalau ibu pengen cepat punya rumah, banyakin sodakoh, bukannya berkurang, Bu. Makin cepat punya rumahnya. Cuma nanti godaannya setan tuh nakut-nakutin. Kalau di ini nanti makin lama, makin kurang, makin ini. Kata Nabi, mana koso as-sadaqatu min mal. Tidak pernah ada namanya sedekah itu mengurangi harta kalian. Itu Nabi itu udah benar-benar belain kita, Bu. Kenapa? Karena kita akan digoda setan mati-matian. Inna syaiton ya'idukumul faqra. Setan itu ngajaknya, nakut-nakutinnya, enggak usah banyak-banyak lah buat kurban, sekian aja. Nah, kan kamu banyak kebutuhan. Kata Nabi, mana koso as-sadaqatu minal mal. Tidak akan berkurang harta kalian, malah bertambah. Jadi kalau pengen ini, pengen itu, sedekah yang terbaik adalah ketika hawa nafsu sedang menggebu-gebu, Bu. Nah, itu nilainya lebih mahal. Kenapa? Karena kalau meninggal itu kan nggak berharga lagi. Seperti orang begini, Bu. Seperti orang yang ketika dia mau mengadakan perjalanan jauh. Nah, kita mau jalan ke kemana yang jauh, Bu? Malah daerah kita aja. Daerahnya Bu Zainab ke NTT ya. Bu Zainab 10 kilo lagi sampai di NTT. Daerah apa namanya? Biar kita juga tahu, Bu, daerah sana. Pulau Rote. Ketika mau berangkat dari sini, Bu Zainab, Bu, bawa makanannya, bawa perlengkapannya itu banyak sekali. Nah, banyak sekali. Pokoknya harus sampai ke sana. Tapi ketika ada di Pulau Rote, makanan Bu Zainab tuh masih banyak, air minumnya masih banyak dan sebagainya dan sebagainya. Karena perjalanannya tinggal 10 kilo lagi, Bu Zainab kan bawa air minum banyak tuh, yang nggak dibutuhkan di sana lah istilahnya. Itu mau dibawa apa dibagi-bagi sama orang yang membutuhkan waktu itu di Pulau Rote? Alasannya kenapa? Karena mungkin bawaan saya itu bisa lebih bermanfaat ketimbang saya pakai sendiri. Bukan itu jawabannya. Karena tidak memudahkan. Karena tidak membutuhkan lagi. Oh iya. Ngapain berat-berat, gak butuh. Betul, Bu Zainab. Bawa air ngapain? Dengan disedekahin. Mending sedekahin. Nah, kata Nabi, ketika kita bersedekah di tengah perjalanan dengan bersedekah di akhir perjalanan, nilainya lebih tinggi di awal atau di pertengahan perjalanan. Bisa dipahami? Nanti di rumah dipikirkan, Bu, analogi ini. Oh iya, saya ini apa? Kalau mau bantu, mau sedekah, jangan ketika harta itu tidak bernilai di hadapan kita. Ada orang ngisi bensin nih, Bu, ya. Isi bensin ketika mau perjalanan ke Jawa Tengah. Dia isi full. Kata anaknya, kenapa Pak full? Biasanya juga ngisi 1/4, setengah. Takut nggak cukup ke sana. Pokoknya isi full aja gitu ya. Ketika udah nyampe Brebes, kan itu udah mau nyampe Jawa Tengah, udah hampir ke sana, udah Jawa Tengah ya. Kan itu bensin tinggal sedikit. Kata anaknya, Papa ini bensin tinggal sedikit nih, diisi deh. Kagak usah lah, udah di depan mata rumahnya. Begitu. Nah, jadi kenapa diisi dari awal? Karena dia merasa butuh. Kenapa ketika sampai nggak diisi? Karena udah dibutuhin lagi. Jadi ketika seseorang sehat, harta yang dimiliki itu sangat bernilai. Malah ada keinginan kaya, kemudian takut fakir. Maka di dalam Al-Qur'an kan disindir oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dikatakan bersedekah yang baik itu sampai kau keluarkan harta yang engkau paling cintai, engkau paling senangi, yang bernilai menurut engkau. Ini artinya indikasinya apa? Hubungannya dengan hadis ini, Bu.
Jadi kalau kita bersedekah, kalau itu sudah nggak bernilai menurut hati kita, maka di hadapan Allah itu nggak bernilai, sedikit gitu Bu. Nanti ada ujung keterangannya. Kalau nanti ya kalau gitu sia-sia ya Bu. Enggak sia-sia. Cuma nilainya aja kecil. Daripada enggak apa-apalah sedikit saja. Belum ada kata terlambat. Cuma kan kita pengen keutamaan ya, pengen nilai yang besar di hadapan Allah. Jadi jangan nunggu ketika sesuatu itu enggak kita pengen lagi. Makanya kan Nabi kita itu suka diajarkan, diarahkan sama para ulama ya. Kalau mau ngasih sesuatu itu ke orang, jangan yang engkau sudah tidak sukai. Baju udah buluk baru dikasihin orang, jilbab yang udah enggak kita suka dilirik aja dikasihin BRT, apa namanya, bazar. Yang dikasihin bazar tuh Bu, yang masih ada rasa suka minimal. Jangan dilirik aja, males, dah masukin buat bazar, masukin buat bazar. Nanti tuh nggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi kalau masih ada rasa suka, di manakah rasa suka itu, sebatas manakah rasa suka itu, sebatas itu pula Allah akan mengganjar pahalanya. Semakin kita masih cinta dengan baju itu, berarti makin tinggi pahalanya. Begitu juga dengan makanan. Kadang-kadang kita mau ngasih makanan, udah kenyang, udah nanti besok mau bukan nggak bisa dimakan, bagiin aja deh sekarang, bagi. Orang yang lihatnya baik banget ya itu orang. Lihat dulu, Allah nggak langsung menilai dia baik. Kata Allah, aku lihat hatinya nih, dia masih suka apa enggak. Ternyata ketika dia bagi-bagi makanan, dia udah kenyang, udah nanti kalau nggak dibagi mubazir, itu nilainya udah berkurang. Kayak ini ada ceritanya Bu. Ada orang pergi ke Mekah, ke Arab Saudi ya. Kemudian dia sebelum masuk pesawat dia bagi-bagi kurma Bu. Bagi-bagi kurma, bagi-bagi zaitun, bagi-bagi yang kacang-kacang Arab itu ya Bu ya. Bagi-bagi baju-baju bagus lah ya. Kemudian orang nyangkanya orang ini baik banget, mulia banget, hajinya pasti mabrur gitu ya. Setelah diteliti, ternyata harusnya bagasi itu bawaannya maksimal 20 kilo, dia bawa 60 kilo. Daripada dibuang sama petugas, nggak berharga kan? Ini dia bagi-bagi. Yang 40 kilo dia bagi-bagi Bu. Jadi orang nyangkanya dia baik banget. Padahal orang itu banget bagasi. Iya, daripada kebuang, apa yang dinilai di hadapan Allah? Enggak, nilainya mungkin kecil atau mungkin saja enggak ada. Daripada udah saya bagi-bagi, dia sih seneng aja. Orang kan bilang makasih ya. Iya, alhamdulillah aku baik, katanya kelihatannya. Padahal itu dibuang. Allah tahu, kata Allah tuh emang aku bisa ditipu sama kamu katanya gitu. Kalau nggak 750.000 tuh berapa kilo ya? Iya. Daripada dibuang kan. Kalau orang haji kelebihan itu kan, Masya Allah, itu ada ceritanya kan, bagi-bagi mau kan juga yang hebat daripada bawa air jam-jam di Indonesia juga ada, udah yang berharga apa? Yang ininya dibuang, yang ininya diangkut gitu ya, yang sederhana. Ini baju bagus-bagus, saya bawa baju aja. Kalau kurma di Indonesia juga banyak gitu kan, sama yang dikasih orang itu tadi, dia terima yang itu. Jadi artinya, kenapa ketika seseorang itu kalau seandainya mau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak menginginkan kekayaan, itu tuh ada alasannya. Yang tadi itu karena mungkin dia sudah tidak membutuhkan lagi, karena dunia sudah sedikit porsinya dibanding ketika dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ceritanya Bu, ketika dia sehat, pelitnya minta ampun. Ada, tiba-tiba dia dikasih musibah sama Allah. Jor-joran dia bersedekah. Kenapa? Karena bagi dia ketika dia sakit, dunia itu sudah harganya berkurang. Jadi
kebalikan berharga nggak begitu bernilai gitu Bu. Murah ya, murah harganya ketika kita sakit. Bener Bu, bener nggak Ibu? Pernah nggak ngerasain seperti itu? Gampang banget, si Allah saya pengen sembuh ya Allah, jor sedangkan coba kalau lagi sehat Ibu. Nah kata Nabi, nilai yang paling tinggi itu ketika kita sehat. Takut miskin, pengen numpuk-numpuk harta. Dan ketika kalau saya tuh di situ ya Allah, ya aku pernah kita itu sering kadang-kadang ya makanan aja di rumah ya. Nih sembako banyak nih contohnya. Kalau lagi sehat disimpan, kalau lagi sakit ya Allah ngapain sih ini yang banyak? Jangan-jangan kan kita ya. Oh bro-broan kita kasih sembako atau apa yang ada di rumah kita bagi-bagi gitu. Apalagi yang mau saya bawa menghadap Allah nanti gitu. Kalau lagi ada, apalagi contoh kemarin ada COVID, Bu ada ceritanya Bu. Saya merenung aja, masya Allah ya. Sebelum kena COVID, dia benar-benar tidak berbagi sedekah. Benar, tidak berbagi sedekah. Orang kaya. Ketika COVID datang, karena dia ingin terjaga dari COVID, kan katanya as-shadaqah tatba'ul bala ya. Tulisan banyak. Tulisan. Banyak sekali. Langsung dia sedekah sana, sedekah sini ya. Alhamdulillah itu mencegah bala. Iya, memang Allah kabulkan permohonan dia. Tapi kita lihat nilainya. Nilai ini Bu ya. Nilainya ketika sebelum COVID dia itu pelitnya mereket jahe. Kemudian dia ketika COVID dia jor-joran. Allah tahu Bu nilainya rendah di mata Allah nilainya. Kenapa? Karena bagi dia kesehatan lebih mahal daripada harta yang dia miliki. Rendah nilainya. Ketika dia merendahkan nilai yang dia kasih ke orang, maka Allah pun akan merendahkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar gak Bu? Jadi nilai rendah dan tingginya sesuatu itu bagaimana penilaian kita. Kadang-kadang jangan dilihat loh Bu, jangan dilihat. Kalau saya tuh ngajarin ibu sekarang lebih tinggi lagi, lebih banyak ke filosofis ya, filsafat ya. Karena saya mempelajari itu, dan itu kayaknya kalau untuk manusia itu Bu, kan ada yang kalangan awam, ada yang kalangan pertengahan. Saya melihat jamaah kita ini bukan kalangan awam lagi, karena sudah digembleng bertahun-tahun kan kita belajar dari awal. Pengetahuannya sudah lumayan lah ya Bu ya. Artinya apa? Yang contohnya tadi itu berarti kita udah di level yang naik ke pertengahan, bukan keimanan orang yang awam lagi. Jadi ketika sesuatu itu berharga atau tidak berharga bukan ditentukan oleh fisik. Satu Bu. Bukan ditentukan oleh, kan kita tadi udah saya jelaskan ya. Kenapa ketika seseorang itu sakit nilai itu tidak berharga, tapi ketika sehat nilai itu sangat berharga. Tapi kebalikannya di mata Allah, ketika sakit sedekah seseorang itu nilainya rendah, tapi ketika kita sehat nilai sedekah kita tinggi, mulia, hebat di mata Allah. Kenapa? Ternyata fisik itu tidak menentukan kemuliaan seseorang. Harta banyak bukan menentukan seseorang. Yang menentukan adalah keimanan. Coba Bu, kalau ibu sedekahnya sekarang banyak, itu yang dinilai tinggi oleh Allah. Kenapa? Itu menandakan keimanan kita. Enggak takut kita miskin. Enggak takut kita pengennya numpuk terus gitu. Kemudian dalam keadaan sehat kita berusaha untuk melawan hawa. Itu yang menentukan apa? Keimanan, bukan badan kita. Toh badan kita ketika sakit malah kebanyakan orang gak mau ngeluarin. Kalau badan kita sehat kebanyakan orang gak mau ngeluarin. Malah ketika sakit baru dia keluarin, karena menurut dia itu udah murah harganya.
Saya udah mau menghadap Allah, saya udah mau mati, saya mau ini. Untuk apa? Capek-capek saya ngumpulin, capek saya kerja pagi, siang, sore, sampai ninggalin pengajian. Udah sekarang saya mau bagi-bagi. Terus gitu kata Allah kan di dalam Al-Quran dikatakan, apa ibu ayatnya? Laula akhartani ila ajarin qarib la asaddaqanna ya. Kalau seandainya seseorang itu mau menghadap Allah, maka dia akan berangan-angan. Ya Allah, kalau ditunda sedikit aja, saya mau ngapain ya Bu? Mau sholat, mau puasa, mau kawin lagi? Gak ada. Apa yang diinginkan? La asaddaqanna. Saya itu mau bersedekah ya Allah. Karena apa? Ternyata ketika dia melihat nilai harga yang hebat dari harta itu, ketika hidup masih panjang, kan kata dia, ya Allah tambahkan umurku, ya Allah tunda, jangan sekarat, jangan mati sekarang. Untuk apa? Aku ingin bersedekah. Karena di situ mungkin dia sudah melihat kemuliaan orang-orang bersedekah. Tapi kalau udah mau mati, mau dibagiin semua juga udah nilainya rendah di mata Allah. Jadi yang menentukan rendah tidaknya suatu nilai yang kita keluarkan ternyata bukan karena fisik kita, tapi karena keimanan kita. Lagi sehat makan susah ya Bu ya. Ya cobalah Ibu lah, kalau lagi sakit gampang deh sedekah. Apalagi sakitnya udah lama bertahun-tahun, terus diponis dokter Ibu kayaknya udah deh, nggak ada harganya. Ingat harta yang dipendam di bawah karpet diambil. Kalau bisa semua kasihin. Tapi itu kalau udah jelas umur kita tidak panjang lagi, tidak boleh ya. Tidak boleh lebih dari sepertiga, kecuali sakitnya sakit biasa. Nah itu bolehlah jor-jorannya. Umar bin Khattab aja dia menyedekahkan hartanya setengahnya Bu. Kalau dia punya 1 hektar kurma contohnya, dia sedekahkan 5.000 meter. 5.000 meternya dia pegang sendiri. Kalau dia punya emas dinar berapa balok gitu, setengahnya dia sedekahkan semua, dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Karena nanti sama Rasulullah akan dimanfaatkan untuk kegiatan dakwah umat. Itu Umar bin Khattab. Kapan dia memberikan sedekahnya itu? Ketika sehat. Tapi ada yang lebih hebat lagi, Abu Bakar Siddiq. Semuanya dikasihin kepada Rasulullah. Semuanya Bu. Sampai bapaknya Abu Bakar itu kan belum Islam ya. Malah dia benci sekali dengan Islam. Dia tahu kemurahan hati anaknya. Anaknya ini murah hati Bu. Murah hati luar biasa. Wah, jangan-jangan habis nih harta anakku katanya. Apa yang dia lakukan? Dikeluarkan semua hartanya Abu Bakar Bu. Disedekahkan, diinfakkan untuk agama kita. Ya Rasulullah, aku kasih semua. Harta yang dia simpan, kalau ada istilah kan seperti bongkahan-bongkahan batu ya, emasnya Abu Bakar itu dikasihin semuanya kepada Rasulullah. Kemudian apa kata bapaknya? Jangan-jangan harta anakku habis katanya dikasihin sama Muhammad katanya. Apa kata anaknya? Kata anaknya yaitu Siti Aisyah. Ya jadul gitu ya, mungkin kalau sekarang itu kakekku gitu. Enggak kok, masih utuh harta bapak. Karena apa? Dibohongin sama Siti Aisyah. Karena bapaknya kan buta. Jadi ngambil batu dibungkus kain. Nih emasnya masih utuh. Oh masih utuh, tenang ya, nggak ngomel-ngomel lagi. Padahal itu batu Bu. Masya Allah. Jadi artinya apa? Ketika yang bernilai itu ngasihnya ketika sehat, maka disitulah nilai yang tertinggi, kemuliaan itu. Saya suka senyum aja kalau dengar cerita Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar mampu melakukan itu Bu?
Karena keimanan. Karena di dalam sini yang menentukan. Bukan karena ketika karena kebanyakan orang sehat malah kikir, lupa, pelit. Malah ketika sakit fisiknya udah lemah, jor-joran. Jadi tergantung nilainya ya. Apalagi yang mau disampaikan, banyak sih ayat-ayat mah Bu ya. Jadi istilahnya kalau kata Rasulullah tadi kita sudah sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kita cintai. Yang kita cintai itu Bu, bentuknya bukan hanya harta. Bukan hanya harta, kebanyakan kita kan makanan, ya baju, duit. Ibu punya kemampuan. Punya kemampuan ahli di bidang apa. Kalau itulah yang kita banggakan, kemudian kita ajarkan kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita. Ternyata karya kita ini dibeli orang ya. Artinya kita punya sesuatu yang dengan sesuatu tadi, karya tadi, orang-orang membeli punya kita. Makanan atau karya apa gitu ya. Kemudian kita dapat income yang banyak ya, keuntungan yang banyak. Ketika ada orang meminta dari kita, gimana sih? Rumusnya, bukan rumus ya. Kalau kue itu resepnya apa sih? Apa ya? Ada aja, itu rahasia. Kenapa? Takut ada yang di manakah letak nilai dia pahalanya di mata Allah? Kalau dia menyembunyikannya, dirahasiain. Kan itu pemberian Allah, Bu. Pemberian Allah itu kalau pengen bernilai, keluarkan ketika dia takut orang lain menyaingi. Jangan ketika dia udah sakit-sakitan, kemudian orang nanya, apa? Ya ini nih dicatat, gini caranya, gini. Gak lama kemudian dia pergi menghadap Allah. Itu nilainya kecil. Coba ibu nih sekarang lagi sehat, lagi kuat ya. Ibu bisanya apa? Ajarkan kepada orang. Kalau emang kita nggak punya untuk memberikan hal lain gitu ya, ajarkan ibu bisanya apa. Seperti saya ini ilmu ya. Ilmu ini maksimal yang saya kasih, nggak ada yang saya umpet-umpetin gitu Bu. Apa ya? Nanti itu pada bisa. Nanti ada yang nyanyi saya. Nggak usah, silahkan siapa yang mau bisa gitu. Iya, nggak usah takut ke sana. Karena apa? Yang ditakuti seorang ustazah adalah saingan ada ustazah lain. Ada ustaz, saingan ada ustaz lain. Ketika kita menyampaikan ilmu itu, ada orang ingin tahu resepnya, rumusnya gitu. Gimana sih supaya didengar ceramahnya? Gimana sih supaya bagus ceramah kita? Ya kamu belajar aja sendiri, gitu. Ada nih sama-sama ustazah gitu. Kalau saya di penyuluh Bu, kan mereka suka lihat video saya. Ini diupload, mereka baca Bu ya. Kemudian saya ceramah banyak deh ngikutin bibir. Gimana sih buku apa aja yang dibaca? Kemudian bagaimana strateginya? Oh saya mah Bu, kayak orang air ngalir aja. Di masjid ya saya ajarkan, di ruangan aula saya kasih tahu. Gini loh Bu, gini. Itu saya. Mungkin ibu beda lagi, cuma bolehlah untuk modifikasi gitu ya. Kemudian belajar fikihnya apa? Gitunya. Kalau saya belajar fikihnya, saya sekolah fikih sekarang. Masih saya bilang. Karena saya punya kekurangan dulu. Karena kan saya dari bertahun-tahun belajarnya tasawuf terus ya Bu ya. Kemudian tafsir, hadis dan sebagainya. Fikihnya saya hanya ketika waktu kecil SD, SMP, saya dari SD sudah belajar fikih Bu Safina. Kemudian SMP nanti naik lagi kitabnya. Nanti SMA naik lagi. Sorogan bukan pesantren, saya enggak pesantren. Tapi ngaji terus, habis subuh ngaji, habis maghrib ngaji, habis asar ngaji, kayak orang pesantren lah gitu. Jadi ilmunya tuh tiba-tiba keluar aja sekarang kalau lagi ngajarin orang gitu. Terus karena zaman semakin berkembang, pengetahuan itu kan berkembang ya Bu ya. Jangan diam aja, saya bilang kepada teman-teman. Jangan merasa puas dengan ilmu yang dulu kita pelajari. Belajar terus, saya bilang. Kenapa? Karena
para ulama juga berkembang terus zaman. Maka pola pikir pun harus berkembang, jangan stagnasi yang dulu, nanti kita jadi fanatik. Fanatik hanya satu golongan, satu jalan, nanti nggak diterima sama orang. Dan yang lebih parah lagi, nanti kita nyalahin orang. Saya bilang begitu. Karena kita taunya cuma satu jalan, satu arah. Jadi sempit lah pandangan kita. Oh, dalam hal fikih itu Bu, kita itu harus elastis. Elastis itu kesini kita terima, sana untuk fikih ya. Beda kalau untuk tauhid gitu, beda. Kalau untuk fikih beda dengan tauhid gitu. Mereka mencatat, oh sekolahnya fikih. Kalau saya takut di ini, saya nggak mau ngasih tahu. Benar Bu. Dan saya bilang yang terbaik yang sekarang ini untuk fikih ya, khusus untuk fikih itu sekolahnya itu saya bilang. Selama pengetahuan yang saya tahu gitu. Oh iya, siapa guru-gurunya? Catat, catat guru-gurunya ini ya. Silakan loh ini. Mau ketemu guru. Iya harus tahu kan kalau sesama ini. Ibu, seandainya tukang kue di mana Bu Arabia. Kemudian ada yang pengen bertanya, gimana sih resepnya gitu, kok bisa terkenal, bisa enak gitu. Terus belajarnya dari mana? Cari aja sendiri kan gitu ya. Tapi karena sudah ngaji di sini, oh ini gini nih. Dan hati-hati dia sayang banget ngajarinnya. Jangan sampai gagal gitu nih. Kegagalan biasanya karena begini. Apakah ada rasa takut tersaingi karena kita sudah mengerti ilmunya? Karena kita beriman kepada Allah, rasa takut itu nanti akan tersingkirkan. Artinya apa Bu pelajarannya? Di hadis yang keempat ini, mubadarah itu, bersegera di dalam kebaikan itu harus dilakukan ketika kita sehat, jangan nunggu ketika kita sakit. Maksudnya itu kata Rasulullah. Cepet-cepet kalian kalau mau beramal tuh, beramal aja dari sekarang, jangan nunggu. Ntar ya besok, ntar ya mendekati Idul Adha. Kenapa kalau nggak bisa sekarang? Jangan nunggu besok. Kenapa? Karena kalau kita terbujuk rayuan iblis, nanti bisa jadi kita nggak jadi berbuat baik. Kalau ntar ya besok atau ntar ya bulan depan, ini saudaranya nih minta tolong, kapan? Itu bulan depan, ya udah nunggu bulan depan aja. Kalau bisa sekarang aja tolongnya gitu. Jadi dia kan udah prepare ya, ngumpulin biayanya gitu. Jangan kan itunya bulan depan aja gitu. Kenapa? Karena kalau itu bisa saja nggak terjadi Bu, bisa batal. Godaan setan kan Bu. Karena banyak kejadiannya begini. Ketika dia sakit, dia nazar Bu. Nanti kalau saya sembuh, saya mau infak 1 juta untuk sholat membala contohnya. Tahu nggak Bu ketika sembuh? Bukan lupa, sayang 1 juta. Ketika dia sehat, sakit, dia belum punya duit Bu. Ketika dia sehat, duit udah ada. Kebutuhan banyak, bla 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 bla, nggak jadi Bu. Padahal dia udah ada nggak ya begitu? Emang sehat itu Bu. Tapi apa kata Rasulullah, harus dilawan. Nah itulah istilahnya dengan mubadarah, bersegera gitu. Nah, tapi walaupun kecil nilainya di mata Allah tadi, semoga dengan nilai yang ikhlas, hati yang ikhlas, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, dulu saya waktu lapang, waktu sehat, saya ngakui saya ini pelit gitu kan. Apalah ngakui di hadapan Allah. Terus Allah melihat keikhlasan pengakuan dia, taubatnya dia. Mudah-mudahan itu menjadi bernilai mulia di mata Allah. Walaupun itu sudah dalam kondisi yang kritis lah gitu ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya.